Pernahkah kalian mendengar cerita tentang bagaimana uang bisa menjadi berkah, namun juga bisa membawa petaka? Dalam kisah rakyat yang akan kita dengar kali ini, kita akan diajak untuk menjalani kedalaman filosofi uang yang seringkali tersembunyi di balik setiap keputusan. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita bahwa uang bukanlah segalanya, namun bisa menjadi alat yang sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan bijaksana. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang petani tua yang bijaksana bernama Pak Tamin. Pak Tamin dikenal oleh semua orang di desa sebagai orang yang tidak pernah terlalu sibuk memikirkan uang. Ia selalu hidup sederhana, namun bahagia dan memiliki ladang kecil yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Meskipun ia hanya memiliki sedikit harta, Pak Tamim selalu memberi kepada orang yang membutuhkan. Suatu hari datanglah seorang pedagang kaya raya di desa itu. Ia mendengar tentang kebijaksanaan Pak Tamim yang sering memberikan nasihat kepada para penduduk. Sang pedagang merasa penasaran dan memutuskan untuk mengunjungi Pak Tamim. Setelah berbincang-bincang sejenak, sang pedagang berkata, "Pak Tamim, saya dengar Anda hidup dengan sangat sederhana. Apakah Anda tidak ingin menjadi lebih kaya? Dengan kekayaan yang lebih besar, Anda bisa menikmati hidup dengan lebih nyaman, memiliki tanah lebih luas, dan mungkin juga membeli banyak hal yang Anda inginkan." Pak Tamim tersenyum, lalu menjawab, "Sungguh, saya tidak memerlukan lebih banyak uang, cukup apa yang saya miliki. Kebahagiaan saya bukanlah soal banyaknya harta, tetapi tentang bagaimana saya hidup dengan hati yang tenang." Namun, pedagang itu tidak puas. Ia menganggap bahwa Pak Tamim masih belum menyadari betapa pentingnya uang dalam kehidupan. Pedagang itu lalu menawarkan sebuah kesepakatan. "Pak Tamim, saya akan memberi Anda sebuah kantong berisi emas. Isinya sangat banyak dan bisa membeli Anda kekayaan yang melimpah. Tapi saya ingin Anda memikirkannya dengan hati-hati. Anda bisa menggunakan uang itu untuk segala hal yang Anda inginkan, asalkan Anda berjanji untuk menjaga kerahasiaan tentang asal-usul uang itu. Tidak ada yang perlu tahu dari mana uang ini berasal." Pak Tamim melihat kantong emas itu dengan hati-hati, dan meskipun ia merasa tertarik, ia berkata, "Saya rasa saya tidak perlu uang itu. Uang itu bisa datang dan pergi, dan saya tidak ingin terjebak dalam pencarian yang tiada habisnya untuk lebih banyak lagi." Namun, pedagang itu terus memaksa, dan akhirnya Pak Tamim terpengaruh untuk menerima tawarannya. Setelah menerima kantong emas tersebut, Pak Tamim kembali pulang ke rumah dan mulai memikirkan bagaimana cara menggunakan uang itu. Pada awalnya ia hanya berniat untuk membeli lebih banyak benih untuk ladangnya, memperbaiki rumahnya, dan memberi sedikit lebih banyak kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Pak Tamim mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih terobsesi dengan uang dan mulai memikirkan bagaimana ia bisa menjadi lebih kaya lagi. Tanpa disadari, kehidupan Pak Tamim yang dulunya penuh kedamaian berubah. Ia menjadi lebih sibuk, lebih jarang memberi kepada sesama, dan bahkan mulai mengabaikan keluarganya yang dulu sangat ia cintai. Seiring dengan meningkatnya kekayaan, semakin besar pula kekhawatirannya kehilangan tas harta itu. Pak Tamim mulai merasa gelisah, dan kebahagiaan yang dulu ia rasakan perlahan-lahan hilang. Pada suatu malam, ketika Pak Tamim duduk di depan rumahnya yang besar, ia melihat ke dalam kantong emas yang sudah semakin banyak isinya. Di saat itu ia merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ia teringat akan nasihat lama yang pernah ia dengar dari seseorang yang bijak di desa tetangga.
Uang itu ibarat api, Pak Tamim. Bila kamu tidak berhati-hati menggunakannya, ia bisa membakarmu. Pak Tamim pun terheyak. Ia mulai sadar bahwa uang yang dulu hanya dianggap sebagai alat, kini telah merubah dirinya menjadi orang yang jauh berbeda. Keesokan harinya Pak Tamim kembali menemui pedagang itu dan mengembalikan semua uang emas yang telah diberikan kepadanya. "Saya merasa bahwa saya telah kehilangan jalan hidup saya," kata Pak Tamim. "Uang itu memang bisa memberi kita kenyamanan, tapi ia juga bisa menghilangkan kedamaian hati." Pedagang kaya itu tertawa kecil lalu berkata, "Pak Tamim, uang memang bisa memberi kenyamanan, tapi ia juga bisa menjadi ujian. Orang yang bijak tahu kapan harus melepaskannya. Saya memberimu uang emas bukan untuk membuatmu kaya, tetapi untuk mengajarkanmu bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari banyaknya harta, tetapi dari bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada dalam hidup kita." Pak Tamim tersenyum dengan lega. Ia pun kembali ke rumahnya yang sederhana bersama keluarganya dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah kedamaian hati, dan uang meskipun penting tidak bisa menggantikan nilai-nilai yang lebih luhur dalam hidupnya. Itulah kisah tentang Pak Tamim, si petani bijaksana yang belajar tentang filosofi uang. Dalam hidup ini kita sering kali tergoda untuk mengejar lebih banyak, tetapi seperti yang kita lihat dalam kisah ini, kebahagiaan sejati bukanlah tentang banyaknya uang, melainkan tentang bagaimana kita mengelola kehidupan dengan bijaksana. Uang hanyalah alat, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan alat itu untuk kebaikan dan kebahagiaan kita serta orang-orang di sekitar kita. Semoga kisah ini menginspirasi kalian untuk berpikir lebih dalam tentang arti uang dalam hidup kalian. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan tinggalkan komentar tentang filosofi uang menurut kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.